menggerak itu aksi nyata modul 1.4. Langsung saja. Konsep yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi (APR), yang keenam keyakinan, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif ini tentunya sangat penting untuk peserta didik kita supaya bisa belajar dan tumbuh kembang sesuai dengan programnya. Dan kita sebagai di sekolah tentunya harus membangun budaya positif itu. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Itu perubahan dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Pada paradigma stimulus respon kita menganggap bahwa anak itu dengan hukuman anak bisa menjadi mau belajar, atau dengan hadiah misalkan ya anak bisa menjadi termotivasi untuk belajar gitu. Jadi kalau manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan ini, maka cenderung akan berbuat hal yang akan mempengaruhi juga akan membuat hal yang negatif. Nah, untuk itu terlebih dahulu dalam pembelajaran anak juga harus menempatkan kebutuhan dasar manusia dulu, baik itu kebutuhan fisik maupun non fisik. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini menyangkut misalkan kalau anak lapar, tentunya dia tidak bisa konsentrasi belajar. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan. Yang keempat kebutuhan kebebasan, menentukan pilihan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, ini setelah kebutuhan ini dipenuhi, maka proses pembelajaran tentunya akan berjalan dengan lancar. Ini adalah posisi guru sebagai kontrol untuk murid. Sebenarnya murid itu tidak bisa dikontrol oleh guru dalam teori ini, namun jadi murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita bisa mengontrol murid kalau memang diri muridnya juga mau dikontrol. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa memaksa anak. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat dasar bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, adapun posisi yang paling ideal itu adalah manajer. Posisi manajer ini dia bisa bertindak sebagai teman yang menyenangkan dan juga 5 posisi kontrol restitusi. Ini adalah identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Identitas yang gagal itu kalau gurunya berposisi sebagai penghukum, pembuat, dan merasa bersalah. Karena ini motivasinya itu adalah motivasi dari luar. Nah, jadi biasanya cirinya itu menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Misalkan, tolong dong anak-anak jangan berisik, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Kedisiplinan anak, kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya segitiga restitusi prosesnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak itu berbuat tidak disiplin atau berbuat salah, yang pertama harus distabilkan identitasnya dulu. Harus dipanggil misalnya ke kantor, ditanyakan apakah benar tindakan itu dilakukan. Kemudian setelah itu kalau misalkan
memang mempertahankan itu memang bagus gitu. Tapi kamu kira-kira langsung menanyakan keyakinan yang sudah disepakati seorang guru. Untuk membaca hal-hal yang perlu diperhatikan pada segitiga diskusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri. Yang ketiga, pemecahan masalah relevan dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat, perlu usaha perbaikan dari pihak yang bersalah. Kelima, perlu waktu kapan mulai upaya memperbaiki masalah. Yang keenam, perlu atau tidaknya guru mengikuti ketiga tahapan restitusi bergantung pada ringan atau beratnya permasalahan. Yang terakhir, bila permasalahan ringan tidak perlu menjelaskan segitiga restitusi secara beruntun, bisa langsung menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Terima kasih. Nana, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya, Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah Ya, demikianlah Bapak Ibu teori tentang disiplin kognitif dan tentang segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Silakan untuk selanjutnya saya minta Ibu untuk merefleksikan tentang budaya positif ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Indah Sumiati, guru SDN Cikampek Selatan 2. Setelahnya mendapatkan penjelasan dan penayangan dari tentang posisi kontrol restitusi, sangat baik sekali, dan kami sebagai guru alangkah bagusnya bila semua guru diantaranya memposisikan di dalam sebagai manajer, karena di dalam manajer itu ternyata setelah mendapatkan tayangan dan kami renungkan, sangat baik sekali dan sangat bijak sekali dan sangat menjadikan menumbuh kembangkan anak menjadi pendidik sebagai anak pendidik atau anak yang sangat diharapkan oleh semuanya. Di antaranya anak benar-benar menjadi anak yang mandiri seutuhnya. Itu penjelasan dari kami tentang posisi kontrol restitusi. Mudah-mudahan posisi kontrol restitusi ini sangat berguna bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Supriyawati. Dalam hal ini kegiatan refleksi ini saya sangat bangga sekali, karena apapun itu adalah bagian rangkaian untuk meningkatkan kinerja guru, dengan salah satu motornya adalah guru penggerak dari sekolah kami juga bisa merealisasikannya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah untuk peningkatan kompetensi guru yang termasuk kegiatan sekolah penggerak itu sendiri, guru penggerak itu sendiri. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa berdampak positif bagi kami semua guru yang ada di Cikampek Selatan 2. Itu saja barangkali yang bisa saya dapat gambarkan. Terima kasih atas semuanya. Dan demikian